Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Junis Octavianus Sinaga NPM 2309100032 dari Prodi PGSD Stambuk 23 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas materi kita yang berjudul tentang Ayo Ceritakan Kembali. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama itu kita akan memahami isi cerita yang dibaca atau didengar. Yang kedua itu menggunakan kata-kata yang tepat dan menarik. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengenalan teks narasi. Teks narasi adalah cerita yang menceritakan suatu peristiwa. Teks narasi memiliki unsur-unsur tokoh, waktu, tempat, peristiwa, dan alur cerita. Di sini juga ada jenis-jenis teks narasi, yaitu yang pertama narasi fiksi, contohnya itu dongeng, legenda, cerita rakyat. Yang kedua itu narasi non-fiksi, yaitu cerita sejarah dan biografi. Di sini juga ada langkah-langkah menceritakan kembali. Yang pertama itu baca dan dengarkan dengan cermat. Yang kedua, pahami tokoh, tempat, waktu, dan kejadian utama. Ketiga, catat poin-poin penting dalam teks. Dan yang terakhir, ceritakan kembali dengan runtun dan jelas. Teman-teman, di sini kita akan membacakan contoh teks narasi yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Malin Kundang yang tinggal bersama ibunya di desa pesisir. Karena ingin mengubah nasib, Malin pergi merantau ke kota. Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi kaya raya dan menikah dengan seorang wanita cantik. Namun, ketika kembali ke desanya, Malin tidak mengakui ibunya yang miskin dan tua. Sang ibu terluka hatinya berdoa agar Malin diberi pelajaran. Doanya terkabul dan Malin berubah menjadi batu setelah terkena kutukan. Hingga kini batu itu dikenal sebagai batu Malin Kundang. Nah, teman-teman, cerita ini mengajarkan kita semua pentingnya berbakti kepada orang tua kita. Berikutnya itu adalah poin-poin penting teks. Tokoh utama, Malin dan ibunya. Tempat, desa pesisir. Waktu, zaman dahulu. Kejadian utama, anak durhaka berubah menjadi batu karena kutukan ibunya. Jadilah pencerita hebat. Berikut ini tips-tips sederhana untuk membantu kalian menceritakan kembali dengan baik. Yang pertama itu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, utarakan dengan jelas dan lantang. Yang ketiga, gunakan intonasi yang sesuai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua makin senang membaca dan bercerita. Selamat belajar dan bercerita. Bye-bye.